Hai gengs, welcome back. Selamat datang kembali di pembahasan bahasa Inggris Tryout Fabulous UTBK Season 3. Kali ini, bahasa Inggris berdiri sendiri ya sebagai bagian dari subtes di Tryout UTBK-nya. Terdiri dari 10 butir soal, teksnya cuma ada 3, waktunya cukup singkat yaitu 11 menit. Nah, bagaimana caranya mengerjakan bahasa Inggris dalam waktu singkat? Ayo simak pembahasannya ya. Teks yang pertama sama teks yang kedua, Mem Neti rasa quite challenging. Kenapa? Karena ada beberapa bagian dari pertanyaan butuh untuk dipahami lebih lanjut. Sedangkan untuk teks yang ketiga cukup mudah. Kenapa? Karena jawabannya tertulis jelas ada di teks tersebut. Yuk kita bahas teks number 1. Biasanya untuk memanage waktu yang sedemikian rupa singkatnya, yang dibaca dulu bukan teksnya, tetapi soalnya dulu. Kenapa harus begitu? Karena bisa jadi pertanyaan yang diminta untuk dijawab itu kita tidak perlu membaca keseluruhan dari teks. Cukup dipahami beberapa paragraf saja. Nah, kita lihat yang nomor 1 ya, number 1. Ideas in the third paragraph may be best summarized as. Nah, ya kan? Jadi cukup dipahami saja paragraf ketiga. Nanti kalau di paragraf 3-nya enggak paham atau belum ketemu jawabannya, boleh dibaca keseluruhannya. Tapi biasanya sih enggak mungkin, karena yang diminta hanya informasi di paragraf 3, dan kita diminta untuk menyimpulkan seperti apa, di summary, diringkas seperti apa. Oke? Kita lihat paragraf 3. A Father's Love paragraf 1, paragraf 2-nya ada di In Our Half Century sampai Figures, kemudian paragraf 3 di Looking at 36 studies from around the world sampai dispositions. Yuk kita pahami paragraf 3. Looking at, melihat 36 studies. Studies di sini jangan diartikan belajar, tapi studies di sini diartikan penelitian from around the world that together involve, yang melibatkan lebih dari 10.000 participants. Runner sama co-authornya namanya Abdul Halik, menemukan bahwa in response to rejections, hasilnya dari penolakan dari orang tua, by their parents, children, anak-anak, tend to feel more anxious, cenderung merasa lebih cemas berlebihan. Kemudian insecure merasa tidak aman selalu, as well as more hostile. Begitu juga merasa lebih hostile itu cenderung menolak teman-teman yang lain. Cenderung antagonis sifatnya, agresif toward others. Kemudian the pain of rejections. Nah, hati-hati ketika di sebuah teks kemudian ada dash di situ. Ini yang disebut dengan dash. Nah, fungsinya sama seperti adjective clause, yaitu menjelaskan kata atau frase sebelumnya. Kalimatnya apa? Especially when it occurs over a period of time in childhood. Khususnya ketika itu terjadi di rentang waktu yang cukup lama di masa kanak-kanak. Apa itu yang terjadinya cukup lama? Ya rejection ini tadi, penolakan. Jadi sakit karena ditolak, khususnya ketika terjadinya di waktu yang cukup lama di masa kanak-kanak, tends to linger, cenderung terbawa sampai ke masa dewasa. Bukan hanya terbawa, tapi membentuk karakternya mereka ketika mereka dewasa. Yaitu apa? Making it more difficult for adults who were rejected. Jadi bagi mereka-mereka yang
mereka-mereka yang ditolak ketika kanak-kanak membuat mereka menjadi pribadi dewasa yang susah untuk merasa aman, membentuk rasa aman, form secure and trusting relationship, membentuk rasa aman dan membentuk hubungan yang aman sama percaya dengan with their intimate partners, dengan partnernya mereka. Jadi adultnya mereka cenderungnya akan lebih ke curiga, lebih ke nggak aman, kayak gitu-gitu. Nah, next, the studies are based on surveys. Jadi penelitian tadi berdasarkan survei di masa kanak-kanak dan adults-nya tentang their parents' degree of acceptance atau rejections, levelnya, tingkat penolakan dari orang tua mereka ketika mereka kanak-kanak, kemudian di-combine couple with questions, dikombinasikan dengan pertanyaan tentang personality mereka, kepribadian mereka, personality disposition-nya mereka ketika mereka sudah dewasa. Oke, berarti ini tentang kesimpulannya si Roner sama co-author-nya Halik bahwa penolakan dari orang tua kepada anak-anaknya cenderungnya akan terbawa sampai dewasa ketika itu terjadi di rentang waktu yang cukup lama di masa kanak-kanaknya. Itu adalah intinya di paragraf 3. Yuk, cekidot. Apakah jawaban yang paling benar? Kita mulai dari yang A. A pain of rejection linger into adulthood due to parents' degree of acceptance or rejections. Nah, pain of rejections linger to adulthood? Iya. Apakah itu karena degree level tingkatan diterima atau ditolaknya oleh orang tua seberapa banyak atau seberapa sedikit? Kalau menurut teks tadi enggak ya. Dia lingers into adulthood ketika itu terjadi di rentang waktu yang cukup lama, bukan karena ditolak sepenuhnya atau ditolak separuh atau kadang ditolak, kadang diterima. Enggak seperti itu ya, tapi lebih cenderungnya adalah ke rentang waktunya. Seberapa lama sih dia di-reject oleh orang tuanya? Nah, dan hati-hati ya, ingat ya, dutu ini diartikan karena, bukan yang lain, bukan diartikan yang lainnya. Yang B, experience of pain due to rejections on childhood is likely to influence someone's relationship in adult. Pengalaman sakit karena ditolak di masa kanak-kanak is likely to influence. Sepertinya membawa dampak kepada hubungannya di masa yang akan datang ketika dewasa. Betul enggak? Betul. Karena masih sepertinya. Tergantung rejection-nya tadi over a period of time atau enggak. Di sini ada kata-kata is likely ya. Menurut teks itu betul. Jadi yang B true. Jawabannya adalah yang B. Apakah yang C, yang D, sama yang I salah? Yuk kita lihat. Yang C, surveys are conducted to answer questions about anxiety and insecurity on adult. Apakah hanya berbicara tentang survei? Enggak ya. Itu cenderungnya lebih ke kesimpulan. Intinya bahwa survei itu hanya sebagian dari informasi untuk mendukung si idea tadi. Yang D, 36 study are involved in this new study on personality development. Betul, memang 36 bukan involved. 36 penelitian memang dipakai siapa tadi, Roner sama co-authornya sebagai acuan. Yang involve-nya apa? Yang melibatkan apa? Melibatkan 10.000 peserta, iya. But kalau yang
Kalau kata-kata yang D itu, it should be 36 studies are used in this new study on personality development. Bukan involve ya, tapi cenderungnya lebih ke digunakan atau digunakan karena digunakan sebagai acuan. Kalau involve itu cenderungnya lebih ke orang, bukan suatu benda atau bukan suatu hasil dari sebuah penelitian. Yang I, jadi yang D salah ya. Yang E, parents acceptance may cause children to be aggressive and hostile. Salahnya di mana? Di acceptance. It should be rejections. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Number 2. The study author attitudes toward American mother in the passage is penelitian si author tadi kecenderungannya memiliki attitude yang bagaimana? Apakah negatif, apakah netral, apakah concern, apakah obstruktif, ataukah pesimistik? Negatif? Enggak lah, itu bukan sesuatu hal yang negatif. Neutral? Kita lihat apakah dia netral. Concern itu perhatian. Obstruktif menghalangi. Pesimis, pesimis. Pesimistik, pesimis. Nah, untuk melihat attitude dari si author tadi, please look at the last paragraph. Kenapa? Teks UTBK kecenderungannya adalah berupa teks ilmiah. Kalau dia teks ilmiah, paragraf 1 itu merupakan tesisnya. Jadi ada sebuah isu atau ada sebuah topik yang diangkat, kemudian paragraf terakhir itu bisa jadi adalah berupa kesimpulan dari si author tadi. Lah paragraf yang tengah-tengah paragraf apa? Biasanya berisi tentang fakta-fakta. Kalau dia berisi tentang fakta-fakta, paragraf terakhirnya pasti adalah pendapat dari si penulis menyimpulkannya dari fakta-fakta yang sudah dipaparkan di atas. Nah, kalau nanyain author's attitude, berarti yang dilihat adalah paragraf terakhir. Yuk kita lihat paragraf terakhirnya. One important take-home message from all this research. Nah, kan ada satu pesan dari keseluruhan penelitian ini. Rauner says tadi is that fatherly love is critical to a person development. Jadi kasih sayang ayah itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang. The importance of a father's love should help motivate many men to be more involved. Jadi pentingnya cinta dari ayah ini seharusnya membantu atau memotivasi banyak laki-laki untuk lebih terlibat dalam nurturing child care, jadi dalam mendidik anak-anak mereka. Sebagai tambahan, additionally, he says, widespread recognition of the influence of the fathers on the children personality development should help reduce harusnya mereduce atau mengurangi incidence of mother blaming common in school and clinical settings. Jadi seringkali yang terjadi di sekolah kalau anaknya nakal dan sebagainya yang disalahkan adalah ibunya. Nah, menurut si Rauner tadi dengan menyebarkan penelitian ini akhirnya orang-orang bisa sadar, akhirnya orang-orang mengurangi insiden dari menyalahkan ibu karena sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap personality si anak tadi adalah kasih sayang dari ayah. Nyampe sini aja sudah ketahuan jawabannya. Apa jawabannya? Concern. Perhatian ya, lebih ke perhatian, bukan ke yang lain yang negatif-negatif. C jawabannya.
Number 3, what is the possible benefit of the study if the result well spreaded? Nah, benefit, keuntungan. Di sini ada kata well spreaded, jadi kata spread, tadi ketemu ya, widespread. Widespread ada di paragraf terakhir, this one. Nah, kalau ini bisa disebarkan, dampak keuntungannya apa? Sudah ada di sini, reduce the incidence of mothers blaming. Jawabannya yang mana? Kita lihat yang A. Giving understanding about children nurturing process. No. Improving father skill in taking care of children. No. Understanding the way parents behave toward children. No. Reducing mother blaming incident upon children misbehavior. True ya. Deducing mothers and father role in raising children. No. Jawabannya adalah yang D. Reducing. Number 4, what can be inferred from the passage about parents' love? Sekali lagi, ketika ada pertanyaan infer berarti itu seperti pertanyaan true atau false. Kalau infer true ya berarti kita lihat dari A, B, C, D, E yang ada di teks mana? Saya clear dulu ya, karena mau pindah slide. What can be inferred from the passage about parents' love? Yang A, mother's love is the one and only critical thing for person development. Salah. Tahu dari mana kalau salah? Di paragraf terakhir. Is that fatherly love is critical to person development. So mother's love is not the one and only. A, salah. Kita lihat yang B. The influence of one parent's rejections can be much greater than the others. Salah. Kenapa? Karena di sini hanya menyebutkan one parent's rejections. Padahal yang can be much greater than the others itu yang dimaksud adalah father's love. Father's rejections. Yang C, father's love is decisive on children's personality development. True. True ya yang C. True. Dari mana taunya kalau true? Ada di paragraf ke-3. Mana tadi? Paragraf. Sorry, bukan paragraf 3, paragraf terakhir. Saking banyaknya paragrafnya. Paragraf terakhir. Mana tadi? Nah ini sudah tak blok ya. Is that fatherly love is critical to a person development. Nah ini critical is decisive. Jadi benar-benar menentukan. Yang C salah dan jelas terstate ada di teks. Yang C salah, yang C benar karena terstate jelas ada di teks. Jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat yang D sama yang E apakah benar-benar salah. Yang D, both parents' love are trivial to children personality. No ya. Karena yang paling berpengaruh adalah yang father's love. Bukan dua-duanya. A father's love always contribute more to a child development. It's not always, tidak selalu. Kenapa tak bilang tidak selalu? Oh, mana tadi? Tidak selalu berkontribusi lebih banyak terhadap child's development. Kalau decisif, iya. Menentukan, iya. Tetapi kalau berkontribusi lebih banyak, tidak disebutkan sih di teks.
Kalau yang C jelas-jelas ada di teks, critical sama decisive, menentukan. Jawaban yang paling benar adalah yang C. Jadi kadang gini, ada soal yang ada jawaban yang kelihatannya itu benar. Tetapi dikembalikan lagi. Kayak gini kan mungkin ada yang bingung ya, ini benar, ini juga benar. Nah, terus menentukannya seperti apa? Menentukannya adalah karena ini soal teks, otomatis jawabannya harus ada di teks. Jadi carilah jawaban yang memang benar-benar terstated ada di teks. Soal infer itu seperti itu. Terstated bisa jadi dia pakai sinonim, bisa jadi pakai similar meaning. Nah, itu yang harus kalian fokuskan. Jadi banyak-banyak vocabulary-nya. Oke, number 5. Ya, yang nomor 4 jawabannya sih ya. Yang nomor 5, the word caregiver in the second paragraph can replace by. Second paragraph, caregiver. Paragraf kedua. Mana caregiver? Oh, this one caregiver. Nih ya. Children and adults everywhere, regardless of differences in race, culture, and gender, tend to respond in exactly the same way when they perceive themselves to be rejected by caregiver or an other attachment figure. Di-reject oleh siapa? Ya parents. Caregiver ini bisa diartikan orang tua. Jawabannya adalah yang C. We go to the next text. Teks kedua. Teks kedua ini wow, cukup challenging sekali. Kenapa? Karena topiknya sendiri adalah tentang cryptocurrency. Sedangkan kalau kalian tidak aware terhadap apa yang terjadi sekarang ini, di dunia ini, ya selesai. Pasti nggak ngerti tentang cryptocurrency. Cryptocurrency itu apa sih? Ini meskipun sudah dibaca, tetapi kalau kalian tidak punya wawasan tentang cryptocurrency itself, selesai. Nah, jadi, kalau mau memahami soal bacaan di UTBK, mau tidak mau wawasannya juga harus diperluas. Jadi tidak hanya mengacu kepada soal-soal latihan soal-soal UTBK dari tahun ke tahun. Tidak hanya seperti itu. Tapi lebih kepada apa yang terjadi di dunia sekarang itu apa sih yang lagi in. Nah itu juga harus diketahui. Jadi wawasan umum. Nah, cryptocurrency itu contohnya adalah kayak Bitcoin. Nah, itu ada sih sebenarnya di paragraf ke-1, 2, 3, ada di paragraf 3. Di situ dituliskan Bitcoin value. Nah, kalau kalian tahu Bitcoin, berarti bisa memahami teks ini. Tapi kalau nggak ngerti, pasti nanti mengartikannya juga kemana-mana. Karena di sini ada yang namanya crypto mining. Sedangkan mining di sini adalah menambang. Nah, di sini di paragraf ke-3 ada apostrofi mining. Mining ya memang menambang, tapi menambang yang bagaimana? Ayo dibahas. Apakah perlu dibaca, Mem? Kalau yang ini perlu dibaca. Kenapa? Ya, karena soal-soalnya tentang pemahaman. Kita lihat. Nomor 6. How did the researcher measure the environmental damage from cryptocurrency mining? Ini nggak bisa diculik. Mau nggak mau, sampean harus memahami. Tapi sebenarnya ya kalau mau nyulik bisa sih, asalkan paham, asalkan ngerti dengan cryptocurrency itu apa. Ini yang kata kuncinya adalah damage. Kalau mau nyari, ada di damage-nya. Crypto damage. Nah, this one. Nah, ada di paragraf 3.
Tapi yuk dibaca dulu dari paragraf 1. Cryptocurrency is an internet-based form of exchange. Jadi dia adalah pertukaran yang berbasis internet that exists yang ada di digital world. Jadi sudah beredar di dunia digital. Its allure comes from using a decentralized peer-to-peer network of exchange. Jadi menggunakan decentralized exchange network. Decentralized itu tidak terpusat di satu titik, tapi menyebar ya, exchange-nya, pertukarannya, menggunakan network, produced and recorded by the entire cryptocurrency community. Jadi dihasilkan sama di-record di seluruh komunitas cryptocurrency. According to proponents, cryptocurrency do not need a third party. Jadi tidak butuh orang ketiga. Seperti apa? Orang ketiga seperti traditional bank atau centralized government control. Jadi yang terpusat kepada pemerintah untuk mengkontrol, to provide secure validation for transactions. Jadi untuk menyediakan transaksi yang aman, itu untuk cryptocurrency community tidak perlu. Dia tidak perlu itu karena semua sudah tercatat di network. In addition, cryptocurrency are typically designed to limit production after a point. Jadi didesain untuk membatasi produksi setelah mencapai sekian poin, sekian titik. Meaning, yang maknanya, the total amount in circulation eventually hits a cap. Jadi ketika sudah mencapai puncak, selesai, terbatasi. These caps and ledger are maintained through the system of users. Jadi cap sama ledgernya tadi, puncaknya tadi itu di-maintain melalui keseluruhan sistem dari si pengguna itu sendiri. Nah, bingung kan kalau kamu nggak ngerti, kalau kalian nggak punya wawasan tentang cryptocurrency ini, selesai, pasti nggak ngerti. Kenapa artinya seperti itu? If you want to know more about cryptocurrency, please Google it. Dalam bahasa Indonesia aja nggak masalah. At least ketika kalian sudah punya wawasan tentang cryptocurrency seperti apa, baca teks ini pasti paham. But the mechanism that make this currency so appealing, mekanisme yang membuat currency ini sangat menarik, are also using exorbitant amount of energy. Jadi menggunakan energi yang sangat besar. Researchers at the University of New Mexico estimated the environmental impact of cryptocurrency mining technique. Jadi memperkirakan impactnya ke lingkungan karena penambangan cryptocurrency teknik, yaitu menggunakan data yang di-assess energy use, yang di-assess penggunaan energinya dalam cryptocurrency, dan a battery of economic valuation technique. Jadi yang dipakai adalah seberapa banyak energi yang digunakan untuk mengakses cryptocurrency sama baterainya. Battery of economic valuations tekniknya tadi. Itu seperti apa? Mengukur impact-nya dari dua itu tadi. Seberapa banyak energi yang digunakan untuk dalam cryptocurrency sama baterainya. Energinya ya, baterainya. Yang ketiga, the independent productions or mining practice of cryptocurrencies are done menggunakan energy consuming specialized computer hardware. Jadi menggunakan komputer yang khusus and can take place in any geographic locations. Di lokasi manapun bisa terjadi.
large-scale operations called mining camps are now congregating around the fastest internet connections and the cheapest energy source. Jadi ada namanya mining camps. Di mining camp itu menggunakan koneksi internet yang cukup murah sama cukup cepat, regardless apakah energinya green atau enggak, mereka enggak peduli. Yang jelas koneksi internetnya cepat sehingga proses miningnya tadi juga cepat. The UNM researcher argue that although mining practice create financial value, meskipun mining practice tadi menciptakan ada financial value-nya, jadi punya harga. The electricity consumption is generating crypto damage. Jadi penggunaan si electricity tadi meningkatkan kerusakan dari crypto damage. Crypto damage itu dijelaskan, yaitu a term coined to describe the human health. Jadi untuk mendeskripsikan kesehatan manusia sama climate impact dari digital exchange karena karena pertukaran di dunia digital. Wait ya, my battery is low. Oke, lanjut. The researcher estimated that in 2018, tahun 2018, every $1 of Bitcoin value, jadi Bitcoinnya tadi dihargai $1 yang diciptakan was responsible, bertanggung jawab terhadap $49 dalam kesehatan sama kerusakan iklim in the United States. Kalau sampai sini bisa disimpulkan enggak? Bisa dijawab enggak yang nomor 6? Kita lihat ya. Yang A, by estimating the gas emissions of electricity production for the mining machine. Disebutkan enggak tadi ada greenhouse gas emissions? Memperkirakan the greenhouse emissions dari produksi listrik yang dihasilkan karena mining machine tadi. Kayaknya tidak ada ya greenhouse gas emissions di teks. Kita lewatin dulu. Yang B, by recording the time spent in peer-to-peer network exchange per one value of the cryptocurrency. Tidak ada kata-kata bahwa record time. No. By documenting the different type of greenhouse gas emission. Ini disebutkan lagi greenhouse emission, padahal di atas tidak ada. By measuring the density of plants around the area. Tidak ada juga. Mengukur density itu kelebatan atau ketebalan tanaman di sekitar area di mana crypto mining most often take place. No. Tidak disebutkan maksudnya di teks. By counting the number of computer used to mine cryptocurrency at once and the number of fans each computer uses. Ini bisa jadi betul. Kenapa? Karena satu, tadi yang dipakai di paragraf ini tadi, nah estimated the environmental impact of cryptocurrency mining technique using menggunakan existing data. Datanya apa? Datanya yang dipakai adalah seberapa besar energi yang digunakan sama baterainya. Sebenarnya baterai. Nah ini, by counting the number of computer use, komputernya dihitung ada seberapa banyak untuk mine cryptocurrency at once, sekali
sekali mining itu ada berapa komputer banyaknya. Nah, itu kan tadi assessing the data ya. Kalau assessing the data berarti kan butuh komputer. Karena tadi disebutkan bahwa pakainya adalah komputer specialized computer hardware kan tadi disebutkan di teks. Satu, dia pakai komputer yang dihitung. Yang kedua, baterainya apakah green atau enggak. Nah, di sini the number of fans each computer uses. Fansnya untuk cooling down. Disebutkan enggak di teks? Disebutkan sih. Disebutkan di paragraf yang selanjutnya. Although relatively limited in overall use currently, there are cryptocurrency with alternative production scheme which require significantly less energy use. Nah, ini ada hope-nya dari researcher. The researchers hope dengan mempublikasikan kesehatan sama akibat dari health and climate impacts. Jadi bagaimana akibatnya ke kesehatan sama ke iklim dari skema di atas, they will encourage alternative method of mining. Jadi diharapkan akan ada alternative methods untuk mining tadi. Goodkind says, specialized machine used for mining also have to keep cool. Nah, di sini ada cool. Kemudian, so they won't overheat, tidak cepat panas. Jadi, ini yang mengacu kepada fansnya tadi. Pakai fans atau enggak? Nah, kalau enggak berarti otomatis dia overheat dan ketika overheat it will impact the climate. Jawabannya adalah yang E. Nomor 7. Why should we care about the environmental and health impacts of crypto mining? Kenapa sih harus peduli? Kita lihat yang A. Cryptocurrency give us another way of investing our wealth. Wealth itu kekayaan. In emerging era of digital economy. Jadi memberikan cara lain untuk berinvestasi akan kekayaan kita di dunia digital. Ada hubungannya dengan environmental sama health impact? Nggak ada ya? Salah. B. The health of the future generations depends on the accessibility of healthcare which is being used to mine cryptocurrency. No. Kesehatan untuk generasi yang akan datang tergantung kepada accessibility dari healthcare yang digunakan untuk menambang cryptocurrency. No ya. Yang B jelas salah. Yang C, the environmental damage caused by the mining process inhibits the progression of a better healthcare system. Pertanyaannya adalah why? Ini disebabkan oleh the environmental, why we should care, sedangkan ini yang sih menjelaskan environmental damage itu disebabkan oleh mining process. Why we should care about that? Itu kan pertanyaannya. Jadi yang sih salah. Yang D, government is allocating more resources to fixing the damage. Nggak nyambung ya. Government mengalokasikan banyak resources untuk memperbaiki the damage. Padahal pertanyaannya, kenapa sih nyapo toh kita itu harus peduli? Nah, kita lihat yang E. The mining of this currency is costing the country substantial amount of money in health damage. Nah, ini baru benar. The mining of this currency menyebabkan negara menghabiskan banyak uang karena kerusakan. Karena kesehatannya terkena dampak. Nah, itu ada di teks. Ya. Every one Bitcoin, mana tadi? Nah, ini this one. Every $1 of Bitcoin value created was responsible for 49. Nah, ini menghabiskan 49 US dollar. Jawabannya adalah yang E. E ya. Number 8, what are the defining feature of cryptocurrency? Nah, defining tadi ada di paragraf 1. Sorry.
It has a techy sounding name and its word depends on the strength of a country's currency. Tidak ada hubungannya sama negara, kan paragraf 1 tadi sudah disebutkan. Yang B, it has no physical representations, betul, tidak ada fisiknya. And does not depend on any central authority, betul juga. Tidak bergantung kepada authority. Tadi ya, tidak butuh third party tadi yang di paragraf 1. Yang B benar, jawabannya adalah yang B. Teks ketiga. Nah, ini perlu dibaca nggak? Nggak usah kalau yang ini. Cukup dilihat dari pertanyaannya. Number 9, the passage most likely refers to students' loan in order to. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah students' loans. Ayo, di scanning. Ada nggak students' loan? Ada dong. Mana ya students' loan? Nah, ini ketemu. Students' loan has also peaked sharply. Sewa. The cost of students' loans, apa namanya? Bukan pinjaman. Loans itu tarif. Sorry. Tarifnya mereka untuk hidup. Itu apa namanya? Tarif persewaan tempat tinggal dari murid-murid atau siswa itu juga has also peaked sharply, juga memuncak. Peak itu memuncak dengan tajam with federal interest rate up to 3 times. Jadi rate-nya hampir 3 kali lipat lebih besar daripada yang rate yang ada di 6 tahun yang lalu. Nah, akhirnya jadi apa impact-nya? Dibaca seterusnya. Unfortunately for the many people affected by this, it seems unlikely that the rising cost of a college education will come to the attention. Jadi, kalau misalkan students loan-nya juga peak sharply, pada akhirnya college education juga akan rising. Dan itu ketika sudah rising college education-nya, itu jelas butuh diperhatikan. Kenapa? Although at the highest level until the country sees a decrease. Decrease itu penurunan in the number of students receiving college degrees. Jadi penurunan jumlah siswa yang kuliah atau yang sarjana. Ayo kita lihat. Decry the unreasonable interest rate that are currently being charged by some, tidak disebutkan ya, argue that the economic problem evident in some sector are not really as bad. No, bahkan ini sebab akibat. Kalau student loan-nya peak sharply, kemudian rising cost of college education yang meningkat juga, pada akhirnya negara akan kekurangan penduduk yang sarjana. Tuh. Underscore an earlier point regarding the widespread nature of some economic tidak disebutkan. Support the claim that the country may eventually suffer from a lack of well-educated citizens. Nah, ini yang benar. Jadi, kenapa sih penulis itu menyebutkan student loan? Kenapa? Untuk mensupport the claim bahwa country bakalan untuk mensupport idea atau memberi support the idea tadi the economic world has been buzzing for the last 2 years, investor dan lain-lain, support the idea bahwa ketika student loans-nya meningkat, otomatis impact-nya adalah country bakalan kekurangan citizens yang well educated.
Yang E, explain why the housing cost have risen so dramatically. No. Jawabannya adalah yang D ya. The last number. The word peak in the second paragraph most nearly means peaks itu mencapai puncak. It means ascended. Jawabannya adalah yang C. Oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan fabulousnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin terlalu cepat. Thank you very much for listening. Please diulang-ulang ketika tidak mengerti. Beberapa triks untuk memahami bacaan di bahasa Inggris ya seperti itu memang. Please don't be lazy to read, karena wawasan itu penting. Meskipun ini adalah soal bahasa Inggris, wawasan dalam bahasa Indonesia tentang apa yang terjadi di masa sekarang itu juga penting. It does help you to answer the questions in the fabulous in UTBK. Okay, thank you very much. That's all for now. See you di Tryout Fabulous UTBK Season 4 Desember ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.